Jadi begini, sebelum kita bicara masalah kader, dalam sejarah pergerakan di dunia ini, dari sejak zaman dahulu sampai sekarang, awal mulanya pergerakan itu dimulai oleh satu orang. Betul nggak? Satu orang dulu muncul yang mendapatkan intuisi dari Tuhan, atau kata bahasa sini yang dapat wangsit ya, dapat ilham, intuisi tentang ide besar yang muncul dalam pikirannya. Apakah ide mendirikan negara Republik Indonesia NKRI, atau ingin merubah tatanan dunia, atau ingin membuat mata uang yang berlaku di dunia dengan mata uang yang sama seperti Alexander the Great. Apakah ingin mempersatukan benua Eropa menjadi satu negara seperti Napoleon Bonaparte, ya, atau juga ingin mendirikan persatuan kerajaan-kerajaan di Inggris seperti Robert Bruce dan sebagainya, atau ide untuk mengusir Inggris dari penjajahan di Perancis seperti Joan of Arc dan sebagainya. Itu satu orang dulu. Iya. Pondok Sadang Pinga juga satu orang dulu yang punya inisiatif itu. Nah, di mana keberhasilan seorang tokoh perubahan, tokoh pergerakan itu berhasil, akan ditentukan bagaimana dia mengkomunikasikan pemikiran-pemikirannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu yang merespon itulah yang nanti menjadi cikal bakal para kader. Ya, jadi artinya bagaimana kita mensosialisasikan ide-ide besar saya, bahwa saya ingin merubah citra Indramayu hanya sebagai pengekspor wanita penghibur, ya kan? Kita ingin rubah menjadi kota santri dengan visi dan misi remaja, religius, maju, mandiri dan sejahtera, ya kan? Akhirnya tempat-tempat pelacuran terus kita razia, kita bangun pondok pesantren-pesantren yang banyak, madrasah-madrasah dan sebagainya. Itu kan memerlukan waktu jangka panjang dari tahun 91 sampai tahun 2020. Berapa tahun itu berarti? 30 tahun ya? 30 tahun, baru sejengkal. Ya, saya punya ide masjid kita kembalikan fungsinya seperti zaman Kanjeng Nabi, sebagai sentra perdagangan, sentra ekonomi, ya, sentra pemerintahan. Dan itu sebetulnya kalau kita membaca secara antropologis, itu sudah desain dari zaman dahulu, di mana masjid itu di depannya adalah pasar, samping kanannya madrasah, pusat pendidikan, samping kirinya itu pusat pemerintahan namanya desa. Ya, sekarang saya ketua Forkimnya, nggak diterima ide saya ingin bikin pasar depan masjid itu. Masjid buat bikin pasar. Ya maksudnya bukan di pengimaman, bukan, ini di halamannya itu. Itu kan itu semacam itu. Jadi akhirnya saya bukan seorang ahli bagaimana sosialisasikan pikiran-pikiran saya, dengan bukti saya banyak gagal, tetapi saya punya banyak pengalaman dari kegagalan itu. Ya kan gitu. Nah, maka pertama-tama bahwa nanti siapakah kader-kader yang harus kita bina yang bisa meneruskan pikiran-pikiran kita. Selektivitasnya adalah satu, standarnya moral dulu. Kalau bagaimanapun, kejujuran, kesetiaan. Makanya dalam torekat itu perlu ada biat, itu perlu. Sekalipun saya tidak pernah pakai biat ya. Karena biat itu mengawal kesetiaan seorang kader dengan tokoh sentralnya itu sendiri. Ada kadernya, temannya dengan di biat semacam itu. Jadi kemudian jangan salah bahwa kita sendiri juga seringkali dikhianati oleh kader-kader kita sendiri kok. Iya kan? Betul enggak? Banyak para nabi menjadi korban dikhianati oleh murid-muridnya sendiri. Dan para nabi adalah orang-orang yang punya ide besar ingin merubah masyarakatnya. Akhirnya
mereka menjadi korban dari puluhan itu sendiri, yang disembelih, yang disalib, yang digergaji. Ya, Nabi Zakaria itu masuk di pohon, digergaji pohonnya. Ya, ya. Hampir semua tokoh-tokoh besar para nabi itu masih terbunuh. Wa yaqtuluna anbiya'ahum bighairi haqqin, macam itu. Jadi satu standarnya adalah standar moral dulu. Yang kedua adalah intelektualitas. Jadi jangan asal hanya modal setia saja. Ya kita milih kader juga yang otaknya cerdas dong, yang encer. Sekolahnya apa? Oh insinyur, teknik, insinyur sipil, oke. Ini apa? Apoteker. Ini apa? Ini dokter hewan. Ini ahli jantung. Ya, pendidikannya apa jelas. Jadi moralitas pendidikan jelas. Itu kan yang penting sekali. Ya kita buang-buang duit aja nantinya. Ya bagaimana bisa mendidik yang sekolahnya apa? MI. Kelas berapa? Kelas 5. Satu SD. Terus mondok di pesantren A. Berapa? 6 bulan. Mau kerja seperti apa? Ya sekalipun di kelas desa seperti Gabus Wetan, ya tentu ada levelnya lagi. Tentu kita tidak berharap kader-kader yang ada di Gabus Wetan itu para profesor doktor, ya enggak lah. Ya minimal kan ya SAG lah. Ya kan gitu. Apakah bahasa Indonesia atau juga apa lagi? Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris kan gitu minimal. Tamatan Unwir, tamatan apa? IAIN, Swagati, kan seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah loyalitas. Ini tiga saja adalah. Jadi satu masalah moral, kemudian satu intelektualitas, dan ketiga adalah loyalitas. Nah ini pelajaran loyalitas di sini juga kita dapat pelajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak menuduh macam-macam, tapi lagi bercerita apa adanya. Bahwa ide besar Kanjeng Nabi untuk mendirikan negara persatuan dan kesatuan, mengawal kalimat tauhid, kata persatuan, kalimat tauhid, kata persatuan. Begitu Nabi meninggal dunia, pada detik pertama tanpa jedah waktu, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi, sudah banjir darah. Sampai nabinya sendiri yang mengkafani nggak ada, nggak terurus. Bayangkan. Lalu apakah akan terjadi pada diri saya di pesantren ini? Saya mati, Pak Afkarnya ngapeling tanah sebelah sana. Tatonya ngapeling tanah sebelah sana. Nanti Pak Haji Khaironya itu masang pagar di kebun jeruk. Bagi-bagi ini sanawiyah, ini aliyah, ini SMK. Akhirnya saya terlentang di atas pembaringan, nggak ada yang mandiin saya. Seperti itu juga. Saya akan mengatakan, kamu anak-anakku yang tidak setia. Semacam itu. Jangan terulang seperti ini lagi. Saya kira itu sajalah kesimpulannya. Apa tadi? Satu adalah moral, intelektualitas dan loyalitas. Saya kira begitulah kira-kira.